Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Podcast, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran PNS dalam bela negara melalui pelayanan publik. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa bela negara itu hanya dilakukan oleh TNI atau Polri. Padahal PNS atau pegawai negeri sipil mempunyai peran yang sangat penting dalam bela negara. Bagaimana caranya? Melalui peran sehari-hari mereka dalam melakukan pelayanan publik. Oke, bersama saya sudah hadir 4 orang pemateri yang siap mengupas topik ini menjadi berbagai sudut. Oke ya, saya menyapa pemateri saya yang pertama dulu, ada Ibu Hanif Makfrotulaili, S.Hum, Guru SKI dari MTSN 8 Madiun. Bu Hanif akan membahas konsep bela negara dan posisi PNS di dalamnya. Kemudian ada Bapak Endika Priambodo Susanto SPD, seorang guru sosiologi dari MAN 2 Jember. Bapak Endika akan menjelaskan bagaimana PNS melaksanakan fungsi bela negara melalui tugas pemerintahan. Kemudian ada Ibu Fatonah SPD, seorang guru PPKN dari MTS 5 Blitar. Ibu Fatonah akan menyoroti peran PNS dalam pelayanan publik sebagai wujud nyata bela negara. Kemudian yang terakhir ada Ibu Lucy Kartika Putri SPD dari MTSN 4 Kota Surabaya yang juga adalah guru PPKN. Kita punya 2 guru PPKN di sini. Nah, Ibu Lucy akan membahas tantangan serta harapan agar PNS semakin maksimal dalam upaya bela negara. Langsung saja kita mulai. Untuk Bu Hanif, bisa dijelaskan apa itu bela negara dan bagaimana kaitannya dengan PNS? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, bela negara menurut saya itu tidak hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga, setiap individu ikut serta menjaga, melindungi, dan memajukan bangsa melalui kontribusi-kontribusi yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Nah, PNS sebagai aparatur negara punya kedudukan yang istimewa. Mereka tidak hanya sebagai abdi negara, tetapi juga sekaligus sebagai abdi masyarakat. Jadi, ketika seorang PNS bekerja dengan jujur, disiplin, dan profesional, itu sudah merupakan bentuk bela negara yang ada di lingkungan pemerintahan. Baik, sekian mungkin, Mbak. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang melalui pekerjaannya, seorang PNS ini bisa berkontribusi langsung dalam upaya bela negara. Nah, menurut Bapak Endika, bagaimana fungsi PNS dalam konteks ini? Silakan dijelaskan. Oke, mohon Oke. maaf barusan ada gangguan sinyal, nggih. Jadi Ya. untuk kita ngomongin fungsi ya, fungsi dari PNS sendiri, kita harus tahu bahwa di PNS sendiri itu kita ada 3 fungsi utama. Ya, ini kita sebagai pelayanan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan juga sebagai perekat bangsa. Nah, kita sebagai PNS, sebagai fungsinya salah satunya adalah pelaksana kebijakan. Kita tuh harus bisa memastikan apa? Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus benar-benar sampai dirasakan, sampai diaplikasikan di masyarakat dan berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita sebagai PNS harus bisa memberikan kontribusi nyata sehingga masyarakat yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah tadi bisa benar-benar merasakan kebijakan tersebut. Seperti itu. Memang berarti bela negara itu bisa dilaksanakan dengan cara yang sederhana tapi berdampak besar. Oke, kita lanjut ke Ibu Fatona. Bisa dijelaskan peran PNS dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Dengan senang hati saya akan memaparkannya, Mbak Media. Jadi di sini pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Nah, ketika PNS ini memberikan pelayanan yang cepat, ramah, transparan, nah ini masyarakat akan merasa terlindungi dan dihargai. Contoh saja yang seorang PNS ini melalui kepengurusan KTP dengan tulus dan itu sebagai bentuk nyata bela negara.
Kenapa? Karena dia membantu masyarakatnya mendapatkan administrasi kependudukan yang sah. Pada akhirnya ini akan memperkuat negara. Selain itu, ya, di era digital ini, pelayanan publik ini semakin berkembang. Disinilah peran PNS itu dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Agar tadi ya, masyarakat benar-benar merasakan kebijakan-kebijakan ya, pelayanan dari kita sampai kepada mereka, berdampak untuk mereka gitu. Karena pada visi misinya ya sebagai seorang PNS ya, ini bisa memenuhi haknya masyarakat. Terima kasih. Ya, memang saya juga setuju. Jadi hal-hal sekecil pelayanan yang baik, senyum, ramah, kemudian proses yang cepat juga bagian dari mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang juga dalam upaya bela negara. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dari Ibu Lucy. Apa sih tantangan dan harapan agar seorang PNS maksimal dalam upaya bela negara? Silakan Ibu Lucy. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Media. Menurut saya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para PNS saat ini dalam menjalankan peran bela negara. Yang pertama, masih ada citra negatif dalam diri birokrasi yang lambat dan tidak efisien, jadi birokrasinya lambat. Kemudian yang kedua, masalah integritas, seperti masih banyak terjadi pungutan liar, kemudian penyalahgunaan jabatan. Hal-hal tersebut itu merusak kepercayaan masyarakat tentang PNS. Dan ketiga, sistem administrasi yang kompleks memerlukan PNS harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas serta harus adaptif dan inovatif. Nah, menurut saya agar PNS bisa maksimal dalam bela negara, PNS harus benar-benar menjalankan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, taat hukum, kesadaran berbangsa, rela berkorban, serta punya kemampuan awal bela negara. Dengan begitu, PNS bukan hanya pelayanan publik, tapi juga benteng pertahanan non-militer bangsa. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Lucy. Jadi meskipun tantangannya sangat besar, harapan kita semua semoga PNS bisa menjadi contoh nyata untuk masyarakat dalam melakukan upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu pertanyaan singkat ke Bapak dan Ibu pemateri. Apa menurut Bapak dan Ibu satu sikap yang paling penting yang harus dimiliki seorang PNS agar benar-benar bisa menjadi bagian dari bela negara? Silakan, yang pertama Ibu Hanif. Ibu Hanif, mohon maaf mikrofonnya masih di mute. Boleh, ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Menurut saya salah satu sikap disiplin yang harus dimiliki oleh PNS yaitu sikap disiplin. Karena sikap disiplin bisa menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Karena dengan sikap disiplin itu bisa menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga wibawa negara, dan menolak segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan. Mungkin itu dari saya, Mbak Media. Baik, sikap disiplin. Oke, kita catat dulu. Selanjutnya, Bapak Endika. Oke, kalau dari saya sendiri, satu hal yang wajib dimiliki oleh PNS yaitu integritas. Kenapa kok integritas? Karena sebagai seorang PNS, sebagai pelayan publik, kita harus bisa bekerja dengan integritas yang tinggi. Sehingga apa? Ketika kita bekerja dengan integritas tinggi, otomatis kualitas kerja kita akan semakin baik. Seperti itu. Itu aja nih menurut saya, Kak. Ya, luar biasa. Selanjutnya, Ibu Fatona. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang paling penting kalau kita itu menjadi PNS, yang pertama adalah sikap empati.
empati dalam konteks PNS ini ya sangat penting karena memang tugas utama seorang PNS adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, dengan empati, seorang PNS ini bisa lebih peka, lebih sensitif terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Nah, empati ini juga membantu mereka untuk tidak hanya melihat masalah dari sudut pandang birokrasi saja, tetapi juga dari perspektif manusiawi, seperti itu. Nah, mengapa empati penting bagi kita sebagai seorang PNS? Yang pertama adalah untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Ya, empati ini memungkinkan kita sebagai seorang PNS untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ya, khususnya masyarakat yang datang dengan berbagai macam persoalan. Tanpa empati, ya mungkin seorang PNS ini hanya menjalankan tugasnya secara teknis saja, tanpa mempertimbangkan bagaimana efek dari kebijakan-kebijakan yang dia buat, seperti itu. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentunya. Ketika PNS itu memiliki empati, ya tentunya mereka lebih cermat, lebih bisa memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fatona, luar biasa sekali nilainya adalah empati yang harus dimiliki seorang PNS. Kemudian yang terakhir ada Ibu Lucy, silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya yaitu sikap adaptif, yaitu di mana PNS harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin maju, apalagi dalam hal teknologi saat ini yang semakin berkembang pesat. Nah, sehingga biar tidak ada kata PNS, itu ada PNS, ada itu perlu. Ya, oke. Jadi kita punya 4 nilai yang disampaikan oleh pemateri. Yang pertama adalah disiplin, integritas, empati, dan adaptif. Jadi memang sikap ini yang perlu dimiliki oleh seorang PNS agar perannya dalam bela negara dapat dicontoh oleh masyarakat secara nyata. Baik Sobat Podcast, dari perbincangan kita hari ini jelas bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi juga tugas kita semua, termasuk pegawai negeri sipil. Melalui pelayanan publik, PNS bisa menunjukkan perannya dalam menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara. Semoga kedepannya PNS di Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pemateri kita yang luar biasa hari ini. Diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Sobat Podcast yang sudah setia mendengarkan kita di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita dukung terus pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud bela negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,